Apabila saya menerima mandat dari rakyat, saya akan alokasikan dana minimal 1 miliar rupiah satu desa. Itu ke depan kita akan ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Anak-anak harus pegang ini nantinya. Kalau kalian bilang bangsa Indonesia bisa dibeli, saya bilang tidak bisa dibeli. Rakyat sudah pinter, nggak mungkin gampang diberi sukung belok, nggak mungkin. Wah, komik Tintin edisi baru. Tunggu, Tintin yang ini kok nggak ada jambulnya? Elah, Pak Jokowi toh. Wah, mirip banget sama komik aslinya. Kalau Tintin kan yang bikin komikus asal Belgia, namanya Herze. Yang versi Jokowi ini siapa yang bikin ya? Usut punya usut, ide Jokowi ala Tintin ini bermula dari tawaran salah satu komunitas relawan Jokowi. Karena merasa sreg sama visi dan misi sang capres, Bang Yoga dan Bang Hari pun mantap menerima tawaran tersebut sebagai bentuk dukungan. Produksi komik lagi nih ya ceritanya. Aku boleh tanya-tanya ya? Boleh, silakan. Tapi kenapa harus Tintin ya? Betul. Nah, soal ngomongin soal ini nih, cover Jokowi ini, kan Ya. kalau Tiana lihat nih ya, ini kayak mirip-mirip covernya Tintin gitu. Betul. Kenapa sih milih Tintin gitu sebagai karakter Jokowi di sini gitu? Kan ini memang kita buat untuk kampanye Jokowi ya. Kita melihat Jokowi dan Tintin itu mempunyai karakter yang sama. Sama-sama suka belusukan mana-mana gitu. Kalau Jokowi belusukan, Tintin petualang kemana-mana. Sama-sama action oriented, lebih senang bertindak daripada banyak bicara gitu. Sama-sama jujur, suka membantu. Itu kesamaan karakter antara Tintin dan Jokowi. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri nih, setiap satu poster kayak begini itu berapa lama? Tanya Hari deh. Mas Ari berapa lama biasanya kalau bikin kayak begini ya? 1 hari kurang lebih 1 dari pagi sejam kantor deh. Kampanye yang diracik dengan kreativitas memang ampuh menarik perhatian, terutama pemilih muda. Gak cuma itu, dukungan buat Jokowi JK juga menjelma beraneka rupa. Salah satunya musik hip hop berirama lagu Jawa karya Marzuki, rapper asal Yogyakarta. Apa yang dibutuhkan Indonesia, jujur sederhana dan bekerja. Ayo kawan dukung Jokowi kalah. Karya ini tentu dianggap bisa jadi tambahan modal kampanye di depan anak muda. Indonesia, jujur sederhana dan bekerja. Ayo kawan dukung Jokowi kalah. Ada lagi mas bro, bisa dibilang ini model kampanye yang cukup mutakhir. Ini dia mobil digital alias mobil aspirasi yang dirancang generasi optimis Indonesia. Ya, warga Kemayoran silakan yang mau ngobrol langsung dengan Bapak Jokowi dalam bentuk animasi. Jika ada saran, kritik, harapan, dan dukungan untuk Bapak Jokowi JK menjadi presiden. 5 mobil digital berkelana keliling Indonesia setiap hari. Fungsinya apa aja? Nih, Diana mau nanya. Ada games, ada video, ada animasi yang bisa ngomong sama orang-orang di sini. Jadi animasinya tuh bisa menyapa, terus nanya ada masukan nggak, atau ada saran atau pendapat atau unek-unek dari warga sekitar. Makanya mobil ini namanya mobil aspirasi gitu ya. Tapi ngomong aspirasinya ini bakal beneran disampaikan ke Jokowi kan? Ya, karena ini kan kita rekam semua. Jadi tiap ngomong itu direkam, Mas. Direkam dan nanti beberapa ya kita sampaikan. Harapannya sendiri dari pembuatan mobil aspirasi ini apa di kedepannya? Depannya kita bisa dengar genuinely apa secara murni apa yang diomongin. Moga-moga capresnya ada waktu ya buat dengerin satu-satu curhatan warga. Geser ke kubu sebelah. Kubu pendukung Prabowo Hatta juga niat banget nih cari perhatian pemilih muda. Nih salah satu buktinya.
if you feel like happiness is the truth. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Lagu Pharrell berjudul Happy ini emang ngehits abis. Gimana ceritanya ya? Ada pendukung Prabowo Hatta joget-joget pakai lagu ini di YouTube. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Nah Mas, nih aku mau nanya nih, untuk pemilihan lagu Happy sendiri, kenapa sih pilih lagu Happy gitu? Ada filosofis tersendiri kah, makna filosofis dari situ? Jadi kenapa kita ambil video klip Happy? Karena kita ingin kasih lihat ke masyarakat, terutama anak-anak muda. Kan banyak yang skeptis tentang Prabowo Subianto kan. Makanya kita dibilang kita sahabat Prabowo gitu. Kita pengen kasih lihat ke masyarakat umum tentunya. Kita pengen ngajak masyarakat dan Pak Prabowo dan Pak Hatta ini pengen ngajak masyarakat tuh untuk happy, untuk bahagia. Jadi kalau misalnya mereka menang, istilahnya diberikan kepercayaan untuk jadi presiden dan wakil presiden, mereka tuh bukan mau ngajakin masyarakat untuk susah gitu, enggak. Jadi mereka untuk happy, untuk bahagia. Nah terus kenapa nggak bikin lagu sendiri aja? Kan misalnya bisa bikin lagu yang judulnya Bahagia atau apalah gitu dalam versi Indonesia gitu. Enggak, karena kita berpikir kan video klip Happy dari Pharrell ini kan sudah mendunia. Terus kemudian yang lihat di YouTube juga udah hampir berapa ratus juta gitu. Jadi kita ngelihat dan kita udah lihat teman-teman di seluruh dunia termasuk Jakarta, Indonesia tuh udah banyak yang bikin klip Happy ini dengan versinya masing-masing gitu. Karena kan tujuan lagu ini kan dia pengen ngasih lihat kita tuh di dunia, tinggal di dunia itu cuma sebentar. Kalau misalnya kita hidup udah susah ditambah susah terus hidup kita jadi ribet, mendingan si Pharrell ini kan ngajakin aja kita happy-happy aja lah, nikmatin hidup gitu. Tiap orang berbeda-beda tapi ada baiknya kita tetap positif, tetap happy dalam menikmati hidup ini. Nah inilah tujuan kita untuk positifnya ke situ. Ikut-ikutan tren tapi Mas ya? Ya kita ngikut tren lah, kita ngikutin tren. Anak muda zaman sekarang nggak bakalan tahan jauh-jauh dari media sosial. Makanya muncul juga kampanye yang modelnya kayak gini. Ya, Mas Garuda nggak cuma seliweran di iklan, dia ada di game juga. Beginilah cara partai besutan Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto berkampanye, menarik perhatian anak muda. Permainan ini bisa dimainkan di berbagai platform loh, mulai dari Android, iOS, sampai Facebook. Sampai Mei lalu pengunduhnya sudah mencapai 30.000. Siapakah gerangan penciptanya? Ini dia. Lulusan Universitas Melbourne ini sudah mengantongi 2 gelar sekaligus, Sarjana Hubungan Internasional dan Sarjana Sosiologi. Padahal umurnya baru 22 tahun. Gokil. Kepikiran sih ya bikin game kayak gini. Nanya soal game Mas Garuda ini, boleh? Biar nanti kita ngobrolnya di luar aja kali ya. Jadi Mas, kalau untuk ide pembuatan pertama dari game Mas Garuda ini sebenarnya kayak gimana sih? Ya jadi ide awalnya tuh kita melihat ya ini ada sebuah keinginan dari publik untuk partai politik melakukan inovasi. Nah kita dari situ berpikir bahwa kita harus membuat sebuah inovasi yang belum pernah dibuat sebelumnya. Nah video udah pernah, gambar sering, musik selalu. Nah game ini yang belum ada kan. Game ini memang memerlukan waktu yang lama untuk dikembangkan dan game ini memerlukan tenaga yang banyak. Jadi itu mungkin kenapa alasannya belum pernah ada sebuah proyek dari partai politik yang mengeluarkan sebuah game. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri nih butuh waktu berapa lama sampai terwujud si yang namanya game Mas Garuda itu? Game ini memang cukup lama ya pembuatannya. Jadi
dulu waktu kita hitung dari hari pertama kita putuskan kita akan membuat game sampai ke beta testing itu sekitar 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan lama juga ya. Lama juga. Jadi setelah beta testing ini pun kita masih lempar kan game ini ke teman-teman di internal. Kita minta tolong mereka mencoba apa keluhannya, apa masalahnya ada nggak. Nah, setelah mereka Pilpres, lumbung suara yang potensial bukan? Yang pasti kampanye sambil adu kreativitas jauh lebih berkelas dibanding bikin kampanye hitam yang nggak jelas. Tuh kan ternyata banyak banget nih cara-cara unik dan kreatif sekaligus menarik yang dilakukan oleh para pendukung pasangan capres dan cawapres untuk menarik perhatian para pemilih muda seperti Yana ini nih. Gak heran karena potensi suara dari pemilih muda sangat besar sekali. Walaupun bisa dibilang kampanye kreatif itu minim visi dan misi. Tapi nggak apa-apa, kalau kata orang-orang sih kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja nih, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke sini. Atau mau ke sini juga bisa. Atau mau ke sini. Nanti Yana tanyain karena Yana selalu mau nanya.